Kita mulai kembali, kita lanjutkan kembali. Coba saya share dulu PPT-nya. Oke, nah PPT-nya apakah sudah terlihat di layar teman-teman semua? Sudah, Kak. Sudah. Oke, kalau gitu. Kita lanjutkan lagi. Tadi kita sudah sampai di soal nomor 2 untuk menghitung percepatannya di sini. Nah, untuk menghitung percepatannya, kita menggunakan hukum 2 Newton ya. Sigma F sama dengan M kali A gitu. Nah, lagi-lagi karena si benda atau si baloknya ini untuk di kasus nomor 2 itu bergerak di bidang horizontal, jadi bidangnya sepanjang sumbu X, maka yang perlu kita tinjau adalah gayanya di sepanjang sumbu X ini. Jadi sigma Fx sama dengan M dikali A gitu ya. Nah, sekarang kita lihat atau kita uraikan gaya-gaya yang bekerja pada sumbu X ini, gaya yang bekerja di sepanjang sumbu X-nya. Nah, ada apa aja? Tadi kan kita sudah menggambarkan ya diagram gayanya di awal. Nah, ini ya gaya-gayanya. Ada di sebelah sini ada gayanya, kemudian yang sebelah kiri ada gaya geseknya gitu. Jadi di sini gaya yang bekerja pada sumbu X ada gaya, kemudian ada gaya gesek. Nah, gayanya untuk menarik si baloknya itu positif tandanya. Kemudian gaya geseknya itu negatif tandanya semua di sini. Negatif, negatif, negatif. Kemudian sama dengan, nah jadi di sini kita menghitung sistemnya gitu untuk semua sistem, nggak meninjau satu-satu. Makanya M-nya di sini adalah massa total ya, penjumlahan massa total kelima balok tersebut, kemudian dikali A. Nah oke, selanjutnya kita masukkan nilai dari masing-masing komponennya. Gayanya itu 40 Newton, gaya geseknya 2 Newton, gaya gesek 1 2 Newton, gaya gesek 2 3 Newton, gaya gesek 3, 4 Newton, gaya gesek 4, 5 Newton, gaya gesek 5 itu 6 Newton. Oke. Kemudian kita masukkan massa totalnya ya. Massa 1 kan 2 kg, massa balok 2, 3 kg, massa balok 3, 4 kg, massa balok 4, 5 kg, dan massa balok 5, 6 kg, kemudian dikali A. Nah, kita hitung di sini ada 20 Newton sama dengan 20 kg kali A. Sehingga A sama dengan 20 Newton dibagi 20 kg sama dengan 1 meter per second kuadrat. Oke, kita sudah punya percepatannya 1 meter per second kuadrat. Nah, selanjutnya yang ditanyakan di soal nomor 2 ini kan tujuannya adalah mencari nilai tegangan tali 1 ya, tegangan tali di balok antara balok 2 kg dan 3 kg atau di antara di sini ya. Nah, ini di antara balok 1 dan 2. Ya, yang ditanyakan adalah tegangan tali di antara balok 2 dan 3 ini, balok 2 kg dan 3 kg. Ini saya tulis sebagai tegangan 1 gitu. Boleh kita tulis juga ini tegangan 2, tegangan tali 3, tegangan tali 4. Oke, next. Oke, selanjutnya kita akan menggambar diagram gayanya lagi ya. Diagram gayanya untuk di balok 1 yang 2 kg ini. Gaya geseknya mengarah ke sini, ke sebelah kiri, kemudian gaya tegangan talinya kan mengarah ke sebelah kanan gitu. Karena dia ditarik dari sebelah kanan si baloknya. Nah, berdasarkan hukum 1 Newton, hukum 1 Newton ya, hukum 2 Newton ini. Karena dia kan memiliki percepatan dan bendanya bergerak ya. Oke, ini hukum 2 Newton. Nah, berdasarkan hukum 2 Newton, sigma F sama dengan M kali A. Oke, karena bendanya bergerak secara horizontal, ya, bergerak
sepanjang sumbu X, maka yang perlu kita tinjau hanya di sigma Fx. Gitu. Sigma Fx sama dengan M kali A, kemudian kita uraikan ada gaya apa aja yang bekerja, ada gaya gesek dan tegangan tali. Gitu. Nah, tegangan tali ini searah dengan arah gerak bendanya, T1, makanya dia positif, kemudian gaya geseknya kan berlawanan arah, sehingga nilainya negatif di sini. Gaya gesek 1 sama dengan M kali A, yang ditanya tegangan talinya, tegangan tali minus gaya gesek satunya berapa? 2 Newton. Kemudian masanya, massa balok 1 2 kg. Kemudian dikali percepatannya itu 1 meter per second kuadrat. Oke. Nah, di sini kita, padahal kan kita meninjau di satu balok nih. Tapi di sini kita menggunakan nilai percepatannya untuk semua sistem gitu. Coba ya kalau kalian perhatikan. Di sini kita meninjau satu balok, percepatannya 1 meter per second kuadrat. Sedangkan percepatan 1 meter per second kuadrat ini adalah percepatan untuk semua sistemnya di 5 baloknya gitu. Nah, kenapa kita boleh menggunakan ini? Ada yang tahu nggak kenapa? Harusnya beda nggak sih kalau secara logika ya? Karena ini kan percepatan untuk semua sistem, sedangkan kita di sini hanya meninjau satu balok aja. Kira-kira ada yang mau berpendapat kenapa? Ada yang mau berpendapat? Ada yang tahu kenapa kita menggunakan percepatan dari sistem? Gimana, ada yang tahu nggak nih? Nggak tahu, Kak. Oke, kalau belum tahu, nah di sini kita lihat lagi ya, itunya kita, apa sistem kita gitu. Nah, sistem kita di sini itu gambarnya balok yang dihubungkan dengan satu tali gitu. Karena dihubungkan satu tali, kemudian talinya juga diabaikan masanya, makanya di sini dia itu percepatannya tuh sama gitu, percepatan untuk semua sistem dan dengan percepatan masing-masing balok gitu ya, karena dia dihubungkan oleh satu tali yang sama dan juga talinya itu diabaikan masanya, sehingga kita bisa menggunakan nilai percepatan sistem untuk dimasukkan di hanya kita tinjau satu balok ini aja gitu. Itu ya salah satu alasannya gitu. Jadi apa ya? Kita juga selain bisa bukan hanya bisa menyelesaikannya dengan matematis gitu, kita harus juga paham fisiknya juga, kondisinya juga gitu. Oke, itu ya. Nah, di sini kita punya tegangan tali itu sama dengan 2 Newton ditambah 2 Newton. Jadi besarnya tegangan tali untuk di balok 2 kg dan 3 kg itu sebesar 4 Newton. Gitu. Ini karena yang ditanya di T1 ya, kalian juga bisa mencari yang T2, T3, dan T4 di sini. Oke, gitu sih. Oh ya, saya mau konfirmasi lagi nih yang dari ini hukum 1 Newton itu diperoleh dengan gaya diperoleh gaya normal untuk setiap balok. Nah, di sini kan karena kita mencari gaya normal sehingga yang perlu kita tinjau hanyalah yang di sigma FY-nya aja. Nah, kenapa percepatannya di sini 0? Oke, percepatannya 0 karena si benda baloknya ini kan bergeraknya horizontal ya. Searah sumbu X, dia nggak bergerak secara vertikal di sepanjang sumbu Y, makanya dia percepatannya 0. Gitu. Percepatannya 0 di sini. Sigma FY-nya M kali AA-nya 0. Gitu. Kayak gitu ya. Untuk nomor 2 bisa sampai di sini. Ada yang ditanyakan sebelum kita lanjut ke nomor 3? Bisa, Kak. Oke. Bisa ya. Jadi seperti itu ya. Bakalan nanti kita sampai terakhir tuh bakal menggunakan hukum Newton gitu. Jadi perlu kalian analisis konsepnya,
dari si soal ini, kemudian kondisi sistemnya seperti apa gitu ya. Baru kita menggambarkan diagram gayanya dan menguraikan gaya-gayanya gitu. Itu yang fokus utama atau capaian yang perlu kita capai, mahasiswa itu bisa untuk di dinamika hukum-hukum gerak oleh Newton ini gitu ya. Oke, kita lanjut dulu untuk soal nomor 3. Next. Nah, untuk soal nomor 3, dia ada kasusnya ya, ada 2 balok di atas ini, kemudian ada 1 balok di sini, kemudian dihubungkan dengan tali dan katrol. Gitu. Nah, coba kita lihat soalnya. Jadi ada massa balok A dan B, itu 10 kg dan 5 kg. Koefisien gesek antara balok A dengan bidang adalah 0,2. Kemudian untuk mencegah balok B bergerak, massa balok C minimum yang diperlukan adalah berapa? Sama ya seperti sebelumnya, untuk menyelesaikan kasus seperti ini, itu kita menentukan sistemnya atau objek yang akan kita hitung, pusat objeknya, kemudian yang kedua menggambarkan diagram gayanya, dan yang ketiga itu menggunakan hukum Newton. Oke, seperti biasa kita tuliskan dulu di sini diketahui massa balok A 10 kg, massa balok B 5 kg. Kemudian koefisien gaya gesek statisnya ya 0,2. Yang ditanya berapa sih massa si balok C ini agar balok B itu bergerak gitu. Oke, kita bahas untuk solusi dari soal nomor 3. Oke, perhatikan di sini. Pertama, kita akan meninjau gaya pada balok B dan menggunakan hukum 1 Newton gitu. Karena di sini kita masih pemula, beginner ya, masih pemula. Jadi kita untuk menyelesaikannya itu dengan meninjau satu persatu gitu dari sistemnya. Nah, di sini saya meninjau di balok B dulu gitu. Balok B dulu. Oke. Nah, balok B. Nah, balok B karena dia menggantung ya tadi posisinya. Nah, ini. Kemudian saya gambarkan lagi diagram gayanya ada apa aja di sini. Tentunya di balok B ini ada gaya berat ya, W. Gaya berat benda B sama dengan massa balok B dikali gravitasi. Kemudian di atas karena dihubungkan dengan tali, tentunya ada tegangan tali gitu. Oke, dengan menggunakan hukum 1 Newton, sigma F sama dengan 0, kemudian sigma F ini dari sigma Fx ditambah sigma Fy sama dengan 0. Karena si balok ini menggantung, tentunya dia akan bergerak secara vertikal ya, ke atas dan ke bawah atau sepanjang sumbu Y. Makanya kita tinjau hanya di sigma Fy-nya aja. Gitu. Sigma Fx-nya nggak perlu kita tinjau, sehingga sama dengan 0 di sini. Maka persamaan kita sigma Fy sama dengan 0. Gitu. Nah, sekarang kita uraikan gaya apa aja yang bekerja di sepanjang sumbu Y. Ini ada gaya tegangan tali dan gaya berat. Nah, tegangan tali, kalau kita menggunakan koordinat kartesian ya, menentukan positif dan negatifnya, tegangan tali itu positif dan gaya beratnya itu negatif. Minus ya, makanya di sini minus. T minus WB sama dengan 0. PT sama dengan gaya tegangan tali sama dengan gaya berat balok B-nya. Kemudian gaya berat itu kan massa benda balok B dikali gravitasi. Oke, kita masukkan nilainya. Massa balok B 5 kg, gravitasinya 10 meter per second kuadrat. Kita dapat tegangan talinya sama dengan 50 Newton. Oke, ini tegangan tali, nilai tegangan talinya. Kemudian selanjutnya kita akan meninjau gaya pada balok A dan C. Gitu ya. Jadi kita gambarkan ya sistemnya, kemudian kita gambarkan juga diagram gayanya di sini. Ya tadi kan dia ditarik sih, si balok A ini ditarik dengan tali. Tentunya ada tegangan tali di sini. Kemudian tadi ada gaya geseknya ya, gaya geseknya.
di antara balok A dan bidangnya. Nah, ini arahnya ke sini gaya geseknya, seperti itu. Kemudian tentunya juga ada gaya berat sebenarnya. Ini gaya beratnya di sini. Ada gaya berat, W. Ini juga ada gaya berat. Nah, gitu. Oke. Nah, di sini kita menggunakan hukum 1 Newton ya. Menggunakan hukum 1 Newton, sigma F sama dengan 0 gitu. Oke, selanjutnya sigma F ini itu sigma F X ditambah sigma FY. Jadi kalian jangan lupa menuliskannya juga ya, sigma Fx ditambah sigma Fy sama dengan 0. Selanjutnya karena si ini ada di atas bidang horizontal ya, tentunya bergerak secara secara horizontal gitu, ke searah dengan sumbu X. Makanya yang perlu kita tinjau hanya Fx-nya saja. Nah, Fy-nya ini 0, nilainya nggak perlu kita tinjau, sehingga sigma Fx sama dengan 0. Nah, sekarang kita lihat di sepanjang sumbu X itu ada gaya apa aja yang bekerja, ada gaya gesek dan tegangan gitu. Makanya untuk gaya berat ini nggak perlu digambarkan juga nggak apa-apa sih, karena kan bendanya juga bergerak secara horizontal seperti itu. Sedangkan si gaya berat ini kan dia gaya yang bekerja di sepanjang sumbu Y, gitu ya. Nah, kita lihat atau kita uraikan gaya yang bekerja di sepanjang sumbu X, ada gaya tegangan tali positif, kemudian gaya geseknya dia negatif sama dengan 0. Nah, gaya gesek sama dengan gaya tegangan talinya. Nah, kemudian gaya gesek kan persamaannya adalah koefisien gaya geseknya dikali gaya berat ya, yang udah kita cari sebelumnya di nomor 2 tadi. Kemudian gaya normal itu kan sama dengan gaya berat. Nah, gaya berat itu kan massa dikali gravitasi. Karena di sini ada dua benda, balok A dan balok C, maka dijumlahkan gitu ya. Massa gaya berat A kemudian ditambah gaya berat B. Kita masukkan persamaannya, massa benda A dikali gravitasi ditambah massa benda B dikali gravitasi sama dengan T, gaya tegangan talinya. Oke, sampai di sini tinggal kita masukkan aja nilai dari masing-masing komponennya. Oke, tinggal kita masukkan ya. Gaya geseknya 0,2, massa A 10 kg, gravitasinya kita pakai 10, massa, oh ya ini massa C ya. Ini massa C, tipe, oke. Kalian perbaiki juga. Kemudian gaya tegangan talinya 50 Newton yang sudah kita cari sebelumnya. Oke, di sini 0,2 kali 100 ditambah MC dikali 10 sama dengan 50 Newton. Ini kali pelangnya aja ya, 0,2 kali 120 ditambah 0,2 kali 10, 2 MC sama dengan 50 Newton. 2 MC sama dengan 50 dikurang 20 gitu. Jadi kita dapat 2 MC sama dengan 30, massa balok C sama dengan 30 dibagi 2. Nah, MC, massa balok C 15 kg. Jadi minimal massa yang harus dipunya balok C agar si benda B itu tidak bergerak. Nah, itu sama dengan 15 kg gitu ya. Karena apa ya? Karena kita ingin mencari sistemnya itu tidak bergerak, makanya di sini kita menggunakan hukum 1 Newton. Gitu. Sigma F sama dengan 0 gitu ya. Ya, mungkin itu untuk solusi dari soal nomor 3. Jadi massa balok C agar sistemnya benda B itu tidak bergerak itu sebesar 15 kg minimal. Oke, sampai di sini ada yang ditanyakan lagi? Ada yang ditanyakan? Bisa ya untuk soal nomor 3? Bisa, Kak. Bisa, Kak. Baik. Oke, kalau bisa kita lanjut ke soal nomor 4. Soal nomor 4
coba diperhatikan di sini ada sebuah balok. Ya, nah, sekarang untuk soal nomor 4 kasusnya bidang miring. Balok di atas bidang miring sekarang. Di mana baloknya ini masanya 10 kg, bergerak dengan kecepatan tetap. Nah, ini keywordnya ya, kecepatan tetap. Kita harus ngeh gitu di soal ini ada kunci yang mengarah gitu untuk dapat menyelesaikannya itu kita menggunakan yang persamaan apa gitu. Kayak di soal nomor sebelumnya tadi gitu ya. Nah, kecepatan tetap pada bidang miring. Nah, di sini gravitasinya 10 meter per second kuadrat. Yang ditanya besar koefisien gesek kinetik antara balok dan bidang miring. Ini untuk yang A. Kemudian yang B, itu massa benda menjadi 2 kali lipatnya. Berapakah percepatannya sekarang? Gitu. Oke. Perhatikan ya kasusnya di sini. Yang A itu di soal itu kan kecepatannya tetap, berarti percepatannya itu sama dengan 0. Gitu. Nah, ini yang A nih. Kita menggunakan itu. Nah, yang B ini jika masanya menjadi 2 kali lipat, ya berarti kalau masa awalnya 10, 2 kali lipatnya 20. Berapakah percepatannya sekarang? Nah, tentunya di sini akan kita menggunakan hukum 2 Newton nih. Karena yang ditanya berapakah percepatannya. Oke, kita tuliskan dulu di sini diketahui dari soalnya. Massa baloknya 10 kg, gravitasinya 10 meter per second kuadrat. Yang ditanya A, koefisien gaya kinetik, yang B, percepatannya. Jadi kita bahas satu persatu untuk soal nomor 4. Nah, pertama ya, langkah yang pertama menggambar diagram gayanya. Gitu. Kalian harus bisa menggambarkan diagram gayanya untuk sistem yang ada gitu, untuk kasus sistem yang ada di soal gitu. Nah, di sini kasusnya bidang miring, kemudian ada balok yang bergerak di atas bidang miring. Nah, di sini tatanya besarnya 37 derajat. Oke, kita lihat ada gaya apa aja. Abaikan dulu yang sin cos ini. Pertama, tentunya ada gaya normal ya, gaya yang tegak lurus dengan bidang permukaannya. Gitu. Ini gaya normal. Kemudian ada gaya berat yang selalu mengarah ke bumi. Ini gaya beratnya dia mengarah ke sini. Kemudian ada gaya geseknya, ya, gaya gesek antara balok dan bidang. Nah, selanjutnya itu baru kita di sini menggunakan koordinat Kartesian ya untuk menentukan nilai positif dan negatifnya itu tadi. Nah, karena ini bidang miring, nah kalau biasanya kan koordinat Kartesiannya itu yang seperti ini ya. Nah, ini X, ini Y. Nah, karena ini bidang miring supaya kita bisa mudah aja sih menghitungnya gitu. Kita jadi bentuk koordinat kartesiannya agak miring sedikit ya. Nah, ini sumbu X dan ini sumbu Y sebelah sini. Nah, jadi dia agak miring sedikit gitu sumbu X-nya. Boleh kita menggunakan yang pakai yang biru ini boleh. Cuma nanti dia agak lebih susah aja kalau kita mau rotasi tetanya gitu ya. Jadi di sini kita agak lebih mudah bidang miring menggunakan yang warna merah ini untuk koordinat kartesiannya. Nah, sepanjang sumbu X ini, sepanjang sumbu Y sebelah sini gitu. Nah, sekarang kita lihat di sepanjang sumbu X ini ada gaya apa? Sepanjang sumbu X, yaitu ada gaya berat sin theta. Di sini ya, sepanjang sumbu X yang sebelah sini, W sin theta. Kemudian di sepanjang sumbu Y yang di sebelah sini ada W cos theta. Nah, untuk menentukan cos dan sin ini dari mana? Ya, ini perlu apa ya, skill atau kemampuan trigonometri kalian gitu. Kalau misalnya kalian belum terlalu apa ya, dapat gitu feelingnya kenapa ini sin, kenapa cos, perlu diasah lagi sih kemampuan atau skill trigonometrinya. Gitu aja ya. Oke. Nah, lanjut dulu kita yang bagian A. Di sini dengan menggunakan hukum 1 Newton ya, karena di soal tadi kan ada keywordnya tuh kecepatan konstan gitu atau kecepatan tetap, berarti percepatannya sama dengan 0, makanya kita menggunakan hukum 1 Newton ya, sigma F sama dengan 0 gitu. Sigma F dari sigma Fx ditambah sigma Fy. Nah, karena si balok ini bergerak di sepanjang sumbu X,
Enggak sepanjang sumbu X, Ding. Jadi, oke, belum ke sana. Berarti kita kan mau cari mu kinetisnya, koefisien gaya kinetisnya. Nah, gaya kinetis kan kita tahu ya, gaya normal, gaya gesek kan gaya normal dikali mu kinetisnya. Gitu. Kemudian di sini, nah di sini kita mau cari dulu gaya normalnya dulu. Nah, gaya normalnya itu kan ada di sepanjang sumbu Y. Berarti yang perlu kita tinjau adalah sigma FY-nya. Sigma FX-nya nggak perlu kita tinjau, sehingga kita punya di sini sigma FY sama dengan 0. Kemudian kita lihat lagi, karena dia bidang miring ya, jadi nggak kayak beda lagi kayak bidang yang datar tadi, N sama dengan W. Tapi di sini N, gaya normal, dikurang W cos theta. Gitu. Jadi ada sudutnya, gitu ya. Nah, gaya normalnya kan tuh positif, kesumbu positif, kemudian gaya beratnya yang W cos theta ini negatif, makanya dia tandanya minus di sini, sama dengan 0. Jadi di sini N gaya normal sama dengan W cos theta. Gitu. N sama dengan gaya berat itu kan massa dikali gravitasi cos theta. Oke, sampai di sini tinggal kita masukkan aja nilai dari masing-masing komponennya. Gitu ya. Gaya normal sama dengan massanya 10 kg, percepatan gravitasinya itu 10 meter per second kuadrat, tetanya sebesar 37 derajat. Cos 37 itu 0,8, sehingga kita punya di sini gaya normalnya sebesar 80 Newton. Oke, baru selanjutnya tujuan dari soal nomor 4 yang A ini, ya, mencari koefisien gaya kinetisnya. Dengan menggunakan hukum 1 Newton, sigma F sama dengan 0, sigma F itu dari sigma Fx ditambah sigma Fy sama dengan 0. Karena si balok ini, lihat ya di sini dari diagram gaya yang kita punya, balok ini kan bergerak di sepanjang sumbu X gitu. Nah, makanya yang perlu kita tinjau adalah gaya yang di sepanjang sumbu X-nya di sini, sigma Fx-nya. Sigma Fy-nya itu 0, nggak perlu kita tinjau. Sehingga kita punya persamaannya, sigma Fx sama dengan 0. Nah, sekarang kita lihat, kita uraikan gaya apa aja yang bekerja di sepanjang sumbu X ini. Kita lihat di diagram gaya yang kita punya. Nah, ini ya salah satu manfaat kita untuk menggambar diagram gayanya itu, supaya kita tahu nih gaya yang bekerja di sumbu X apa aja, di sepanjang sumbu Y apa aja gitu. Sumbu X di sini ada gaya gesek, kemudian ada gaya berat yang W sin 37 derajat. Oke, kita masukkan ya. Kemudian di sini, oke. Nah, di sini dilihat dari kecenderungan arah gerak benda bergerak nih, tandanya ya. Lihat, si baloknya ini kan bergerak ke arah ke sini, ke bawah gitu. Searah dengan W sin theta. Makanya dia W sin theta ini bernilai positif. Kemudian gaya geseknya itu kan berlawanan. Ya, makanya dia negatif di sini tandanya sama dengan 0. Oke, kemudian gaya gesek sama dengan W sin theta. Gitu ya. Nah, gaya gesek kita tahu persamaannya gaya koefisien gaya kinetis dikali gaya normalnya. Itu sama dengan G berat kan M kali G sin 37 derajat. Oke, kita masukkan di sini gaya normalnya yang udah kita cari 80 Newton, masanya 10 kg, kemudian gravitasinya 10 meter per second kuadrat, sin 37 0,6. Oke, kita hitung ya. Di sini dapat 60 Newton, sehingga koefisien gaya kinetisnya 60 Newton dibagi 80 Newton. Sama dengan 0,75. Itu untuk gaya kinetisnya. Oke, kita lanjut untuk next. Soal nomor yang bagian B ya. Coba perhatikan di sini untuk bagian B. Kondisinya untuk bagian B itu, jika massa benda menjadi 20 kali lipatnya, berapa sih percepatannya sekarang? Jadi di sini tadi kan massa balok di awal tuh diketahui 10 kg.
Nah, kalau 2 kali lipatnya itu 20 kg. Sehingga dengan menggunakan hukum, nah ini untuk kita sama kayak tadi di awal ya, cari gaya normalnya dulu. Dengan menggunakan hukum 1 Newton, sigma F sama dengan 0, ya, karena gaya normal kan ada di sepanjang sumbu Y, tadi karena benda itu tidak bergerak secara vertikal gitu ya, di arah sumbu Y, makanya percepatannya itu sama dengan 0 gitu. Makanya di sini kan M dikali A, percepatannya 0. Nah, berapapun dikalikan 0, hasilnya 0 ya. Sigma F sama dengan 0. Nah, sigma F itu dari sigma Fx ditambah sigma Fy sama dengan 0. Kemudian di sini yang perlu kita tinjau di gaya Fy-nya sama dengan 0, sehingga sigma Fy sama dengan 0 di sini. Sekarang kita lihat atau kita uraikan gaya apa aja yang bekerja di sepanjang sumbu Y. Dari diagram gaya yang kita punya ada gaya normal dan gaya W cos theta ya. Nah ini gaya normal dikurang W cos theta sama dengan 0. N gaya normal sama dengan W cos theta. Gaya normal sama dengan massa dikali gravitasi cos theta, kemudian kita masukkan nilai dari masing-masing komponennya. Massanya sekarang 20 kg, gravitasinya 10 meter per second kuadrat, kemudian cos theta-nya 37 derajat. Cos 37 itu 0,8. Oke, di sini kita punya gaya normalnya sebesar 160 Newton. Begitu ya. Nah, selanjutnya baru kita akan mencari nilai percepatannya. Gitu. Yaitu dengan menggunakan hukum 2 Newton, sigma F sama dengan M dikali A. Sigma F itu dari sigma Fx ditambah sigma Fy sama dengan M dikali A. Karena si balok ini bergerak di sepanjang sumbu X, makanya yang hanya kita tinjau, yang perlu kita tinjau itu di sepanjang sumbu X-nya ya, yaitu sigma Fx. Sigma Fy-nya kita abaikan, nggak perlu kita tinjau. Sehingga di sini sigma Fy-nya 0 nilainya, kemudian M dikali A ya, karena benda itu bergerak, pasti punya percepatan, makanya kita menggunakan hukum 2 Newton di sini. Oke, sekarang persamaan yang kita punya hanya sigma Fx sama dengan M dikali A. Nah, sekarang kita lihat atau kita uraikan gaya yang bekerja di sepanjang sumbu X-nya. Ada apa aja? Nah, dari diagram gaya yang sudah kita buat tadi. Nah, ini ya, di sepanjang sumbu X ada gaya gesek dan juga ada gaya berat sin theta. Gitu. Oke, W sin theta. Nah, ini kita menggunakan dari kecenderungan arah gerak benda. Arah gerak benda ya. Kan arah gerak benda secara logika ya, balok itu akan turun ke bawah gitu, turun ke bawah sini. Dan itu searah dong dengan W sin 37 derajat ini. Gitu. Makanya dia positif. Positif nilainya, yang gaya geseknya negatif. Oke, sama dengan M kali A. Kemudian kita masukkan ya persamaannya. Gaya berat itu M kali G, tetanya 37 derajat. Kemudian gaya gesek itu gaya normal dikali koefisien gaya kinetisnya sama dengan M kali A. Oke, sampai di sini tinggal kita masukkan aja nilai dari masing-masing komponennya. Masanya 20 kg, percepatan gravitasinya 10, sin 37 itu 0,6, gaya normalnya 160 Newton yang udah kita cari sebelumnya, ini sebelah sini. Koefisien gaya kinetisnya 0,75, masanya 20 kg dikali A. Oke, kita punya ya di sini. Ini 120 dikurang 120. Oke, kita dapat 0 dibagi berapapun akan hasilnya 0 gitu ya. Nah, kita punya percepatannya itu 0 meter per second kuadrat. Gitu. Nah, percepatan benda ini kan 0 meter per second kuadrat, yang artinya dengan pertambahan massa benda tidak terlalu mempengaruhi percepatannya. Gitu kan tadi kita sudah mencari ya untuk massa yang berapa ini ya? 10 kg yang dari nomor A. Itu massa 10 kg dia bilang kecepatannya konstan gitu.
Nah, kita ingin membuktikan, coba kalau masanya ditambah gitu, 2 kali lipatnya, masanya 20 kg. Apakah percepatannya itu akan berpengaruh kalau masanya bertambah? Nah, setelah kita buktikan, ternyata walaupun masanya bertambah, itu tidak mempengaruhi percepatannya. Terbukti nilai percepatannya itu sama dengan 0 di sini, ya, meter per second kuadrat, 0 meter per second kuadrat. Oke, mungkin ini untuk soal nomor 4. Sampai di sini bisa semua untuk soal nomor 4. Bisa, Kak. Ini bisa ya, bisa mengikuti. Kalau misalnya ada yang ditanyakan atau disampaikan, bisa langsung aja disampaikan gitu. Oke, kalau belum ada, kita lanjut ke soal nomor 5 sekarang. Nah, ini kasus soal nomor 5. Dia ada di bidang miring, kemudian ada 2 balok. Soal nomor 5 ini. Oke, kita bacakan dulu ya soalnya. Coba sambil dianalisis dan dibayangkan soalnya. Jadi ada 2 balok. Nah, masanya itu sama 2 balok ini. 5 kg.